Selamat pagi, siang, malam, sore buat kalian yang sedang menyaksikan Berisik. Gue speechless nih, Gung. Iya, tahu dia tiba-tiba. Speechless artinya apa? Tidak bisa berkata-kata. Oh, tidak bisa berkata-kata karena Iya, ada. cakep lu. Nggak biasanya kita kedatangan tamu cewek kan. Kalau gue udah biasa. Biasanya batangan dulu gitu. Ini yang kedua ya kita kedatangan perempuan ya. Iya, tetap si Mita. Iya, Mita Amit. Iya, mati. Bukan dong. Tapi tadi namanya, oh iya. Perkenalan dong, perkenalan. Halo semuanya. Halo, sana dong lihat sih. Oh, kameranya di Iya, sono. bukan begini. Kameranya di sono. Lo malah nengok ke si Gun. Aduh, KKN begini. Aku juga nervous soalnya. Wah, lo nervous. Nervous lihat siapa? Ada kan Putri apa namanya? Putri Pariwisata. Putri Pariwisata. Ya enggak. Namanya siapa coba? Namanya panjang sebenarnya, cuma namanya panjang, singkatnya Rina aja lah. Oh, Rina. Rin, Iya. tahun berapa kira-kira waktu itu ikut Putri Pariwisata? Itu dulu Putri Indonesia atau Putri Pariwisata? Waduh. Putri Pariwisata tuh dulu Eljon. Sampai Oke. sekarang juga Eljon sih. Itu tahun 2016. Usia berapa pada saat itu? 2016 Jadi tuh dulu. Lo ngomong, ntar dari omongannya si Gun, Iya, lo si ngomong lagi Mar, nimpalin iya. gitu. Rulesnya Kok grogi gitu. juga sih? Kok grogi juga sih gara-gara Rulesnya gitu. Jangan ngeliatin gigi kawat enggak. Ngilu emang kalau ngeliatin gue juga ngilu. Jangan diliatin. Lecet, Bang. Nyangkut. Jangan diliatin. Lu mah kadang-kadang sih kemana-mana sih. Nggak tahu dilihat. kemarin Mita lihatnya beda. Nggak ada. Sekarang lihat Rina Beda. kawan. Aduh. Yang jelas dong, Gung, hidup lo. Kalau gue ngeliatin Iya, kawat, Rina. tapi di kawat. Kan di kawat tuh, biar kita terjaga gitu. Iya. Bikin gombalan dari tadi. Mikir doi, mikir. Iya. Masuk. Iya, 2016 loh, 2016. Itu lo lulus SMA apa? Gue baru lulus kuliah. Oh, baru lulus juga sekitar ya segitulah. 2016 aja dua berapa sih? 18 tambah 17, 5, 23, 23, 24. Gimana? Berarti sekitar 28. 22 lagi. 22, 23. Berarti sekarang 22 nama kamu. 22 nama kamu. 29-nya cocok lagi. Ya. Lagi seneng-senengnya. Lagi Tapi seleksi gimana seleksinya? Seleksinya di Jakarta. Lo dari Jakarta? Gue dari Jakarta. asli Jakarta. Gue lahir besar di Jakarta. Terus itu nasional, pariwisata nasional apa cuma? Nasional. Oh gitu. Nasional. Oh, gila. Kok bisa kepilih? Jurinya jangan nanya sama dia, nanya sama jurinya. Konsep lomba itu Salah lo. kita nggak tahu peserta nih. Kok bisa kepilih? Gue nggak tahu. Sama lo nanya dia, kalau bisa kepilih stand up apa? Nah, lo tanya jurinya, Panji, kan? Dia jurinya terpaksa. Berapa tahap lah? Banyak ya? Banyak. Seleksinya berapa tahap? Gue tuh perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, jadi bukan the winner of Putri Pariwisata 2016. Tapi Gue mewakili si Provinsi NTB untuk maju di nasional. nah, ini juga mewakili Gang Semennya pariwisata ya. mau pindah haluan. Oh iya, hijrah dong. Hijrah. Hijrah ke ini apa? Ke trio. Mama Tengah udah nggak ada. Tesnya apa tesnya? Banyak sih sebenarnya. Oh. Jadi tuh kita pas aku join nih, bukan join sih, lebih ke audisi. Audisi tuh Seleksi, ada ya? written testnya juga, terus bahasa Inggris. ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tapi kita boleh answer pakai bahasa Inggris. Nah, terus kita juga di interview tuh satu persatu kandidatnya. Terus? Nah, habis selesai interview, kita dikasih pembekalan segala macam. Terus kita diseleksi lah. Waktu itu di kota Casablanca. Oh, deket ya. Sini. Kalau kota Casablanca emang buat kita pariwisata. Iya. Kalau kota tua sebenarnya lain lagi. Itu buat LC. Casablanca. Beda tes. Kalau Casablanca wisata kuburan. Sebelahnya Menteng. Juri naik. Di seleksinya apa aja? Seleksinya waktu itu
Pintar. Ya. Oh, kalau Pengetahuan umum, terus Wawasan pengetahuan luas. tentang pariwisata juga. Itu sih. kalau di saya nggak banyak seleksi. Umi, Kalau di kota fungsinya apa? Umi, kok colongan? Kok colongan ya? Nggak ada persyaratan. Nggak ada persyaratan. Aduh, Jadi hancur gimana ya. maksudnya? Lu ngewakilin Nusa Tenggara. NTB. Tapi kan dari Jakarta. Iya, jadi tuh pada saat audisi di Jakarta itu dibuka untuk Jakarta, Banten, sama Nusa Tenggara Barat. Oh, masuk NTB berarti. Lu masuk NTB karena memang turunan NTB. Enggak. Kok bisa sih masuk dari situ? Karena pernah lah beberapa saat di sana. Oh, jadi lu ngebawain tentang NTB gitu waktu Iya, Oh. pada saat ininya di Pada saat audisi, provinsi. audisi nasionalnya ya, iya. Pada saat di nasionalnya ya gue nge-present gue NTB gitu. Oh, sampai nah sekarang itu gitu. berarti Sampai sekarang ya? nggak tahu. Udah enggak kan Cuma udah setahun, selesai setahun dia. Dinas setahun. Nah. Dinasnya setahun. Kalau sekarang? Kalau sekarang gue konsultan pajak. Wih deh, bremen. Hati-hati lo. Lo kan Jadi lu anak artis. situ ya? Yang mana nih yang lagi kasus sekarang? Bukan guys. Bukan ya, bukan. Lo udah lapor belum? Apaan? Lapor SPT. Ah, nggak ada, udah nggak lapor lagi. Apaan PT-nya, Pak? 50.000 penghasilan sehari, mana bisa lapor. Ada sih yang puluhan juta, tapi sebutin aja. Ini kerekam kan ya? Kerekam. Rekam. Coba dilihatin. Lihat ikutnya cari aja, Pak. Ih, gue penerima pajak kali gue nih. Mustahil. Oh, jadi ngambil ke pajak, sempat kuliah berarti? Jadi gue tuh pas kuliah kemarin sebelum masuk Putri Pariwisata itu gue kuliah di D3 UI kan, administrasi perpajakan. Oh. Nah dari situlah gue mulai berkarir di perpajakan. Oh, tapi tetap sempat masuk ke itu setahun ya, itu ke Iya. ikatan dinas ya? Ikatan dinas. apa Bukan sih ikatan namanya? dinas sih. Duta ya? Sebenarnya nggak ada ikatan sih, jadi kita bisa kerja. Tuh, Cuman lagi nggak ada saat- ikatan. Nggak ada ikatan apa? Ikatannya beda ya. Kalau ikatan ini caranya beda nih. Jadi lu sekarang kerja di perpajakan? Iya. Konsultan apa? Konsultan? Konsultan. Jadi memang beri sendiri ya? Iya. Konsultan pajak kerjanya apa sih? Konsultan pajak kerjanya maunya apa? Maunya aduh. Dia ngitungnya, ngebantuin buat bikin SPT Iya, gitu. iya. Jadi dia itu ngitungin pajak segala macam Oh, gitu. konsultan itu bukannya ini ya, yang ngasih tahu lu tuh yang bener kerja. Iya, Gitu, tapi iya. kadang dia bantuin juga nyariin, dia bantuin ngitungin gitu. Ngebantu bayar Bantu juga. bayar, enggak Kalau ngebantu bayar, bantu bayar. kayaknya agak perlu di step dikit ya. Ngebantu proses pembayarannya. Nah, itu. oke, tapi kalau Pakai prosesnya, iya pakai proses. ngebayarinnya Iya, mohon iya. maaf saya nggak punya duit. Berarti di luar apa? Pemerintahan dong, di luar BUMN. Iya, di luar. Iya. Jadi Jadi kayak apa? Kayak vendor gitu ya? Iya, kayak vendor, vendor Swasta. swasta, Swasta. Bergerak sendiri. Gitu. Konsultan advokat konsultan lah dia konsultan. Konsultan apa tadi terus ngomong? Pajak, konsultan pajak gitu. Di daerah di daerahnya di Jakarta di sini. Jakarta. Deket kok. Jakarta yang mana? Sensus doi. Kagak, kalau ada yang mau konsultasikan Oh, perlu iya, kan iya, bisa iya. Pak Bu. Boleh. Di mana kita promoin Nanti juga. di Instagram aku ya. Caranya apaan? RH and Partners Tax Advisory. RH And Partners. Nah, biasa daerah Kelapa Gading, Gung. Biasanya daerah Kelapa Gading biasanya. Karena di situ banyak yang bayar pajak-pajak gede, terus yang industri rumahan gitu. Itu Agung yang itu. Agung Sedayu. Terus selain konsultan pajak, konsultan apa lagi? Selain konsultan pajak, konsultan hati sih sebenarnya. Hatiku sedang terluka ini. Iya. Tapi saat ini belum bisa. Oh, saya aduh sedih aku. Apa ya? Selain Ngap, di apa? ngapain aja tuh selama setahun tuh lu ngapain aja tuh kerja dari sebagai putri pariwisata, terus kerjanya ngapain aja tuh setahun?
Setahun biasanya sih kita mendampingi si putri pemenangnya. Waktu itu 2017 tuh pemenangnya Lois Meritania, itu dari Manado. Oh iya. Jadi saat Lois. ada misalnya waktu itu pembukaan parekraf gitu, kita ikut serta mendampingi si putri Lois ini, lalu juga sebagai figur lah di situ, figur destinasi wisata. Oh, khusus NTB itu. Iya, kalau aku kan represent NTB. NTB. Kalau yang tempat lain berarti nggak ikut nih. Tempat lain ikut, kalau misalnya memang putrinya kebetulan di Jakarta, dan acara di Jakarta ikut. Tapi kalau misalnya misalnya nih acaranya waktu itu di Manado. Yang di Manado kan ada Lois kan. Jadi Lois yang jalan ke sana, present sana. Lalu di Bali tuh ada Nggak didampingin tuh dia. Nggak didampingin. Enggak, biasanya kalau misalnya memang udah di daerah-daerahnya. Lois yang dokter itu ya? Lois Meritania kebetulan bukan dokter sih. Ya kan dokternya? Bukan, tapi Kan gua beda orang lagi. Dokter beda. Makin paham. Lo Luis mana gue nggak Yang ditangkap gitu. Ada yang mana Gua mau nih? Louis Pitong. Beda dong berarti. Tapi apa maksudnya ada dikasih salary apa gitu, ada gitu selama setahun itu. gaji lah, gaji ya, gaji. Gaji Pertugas lah. sih sebenarnya, pertugas. Pertugas saja. uang transport aja. Sama kayak sama ojek online gitu pertugas. Transport lagi ya? Iya, transport lah. Bayar pajak. Belum. Udah, bayar pajak. Udah dipotong sama Eljon Langsung. Pageant-nya langsung. Langsung. Dari potong. Terus itu yang satu nggak ngomong dong. Nggak apa-apa, gue penikmat aja. Dia mantau dari tadi. Iya, tinggal tanya doang. Siapa? Tinggal tanya. Gue udah sering nanya dia. Ya kan sering tua. Enakan di dalam ya? Enakan di dalam ya? Janganlah jadi ntar. Ntar jadi gue. KJP belum turun-turun Iya. ya. Kan strateginya gitu. Biar menuju pernikahan harus jadi. Iya. Kalau nggak direstuin. Istilah kasar ujungnya dulu ya. DP-nya dulu gitu ya. Iya, DP dulu. Jadi selama setahun itu lu nggak kuliah, nggak ngambil apa-apa nggak? Selama setahun itu gue sambil kuliah, ekstensi. Nah kalau lagi tugas? Kalau lagi tugas gue izin. Oke. Kan dapat dispensasi biasanya kampus. Iya. Oh iya, karena kan memang kita tugas dapat- negara jatuhnya. Betul. Betul. Dan kasih ya. Dan dikasih dong. Oke. Ya pasti dikasih. Kan ada surat Apa sih buat resminya. kamu yang enggak? Apa sih buat kamu juga? Kamu yang kencang aja Papa ngomong. Enggak, gue tadi pikir lo ngomongin nih. Gue tadi mau ngomong gitu. Ah, Cuma keburu. Iya. Keburu keluar. apa kalau setelah itu masuk ke entertain atau gimana? Enggak ya? Enggak sih. Gue stop di situ aja. Stop di situ sayang langsung sekali. kerja di Iya, saya padahal udah kebuka pintunya Ya ya. udah kebuka pintunya. Udah kebuka gitu. pintu. Kenapa lu tidak tertarik gitu? Itu dia. Malah dia ngambil ke konsultannya Apa lu itu. mau ngambil ke spesialis apa? Konsultan. Mami-mami gitu? Ada tuh sana di bawah. Di bawah. Itu di bawah, iya. Sampel. Salah satu katalognya. Yang ready. Ya. Stok ready. Hari Senin harga naik ya. Nggak kenapa gitu, sayang banget. Pintu udah kebuka, Iya, itu Pintu makanya, udah kebuka ya, betul. Gum. Pintu udah buka, kenapa nggak sekalian manfaatin itu gitu. Kalau Muka nggak- ada, kalau kalau nggak ada kan kayak dedemit. Antu jeruk purut. Kalau sama gue Iya. udah pintu udah kebuka langsung kok. Iya, lu apa mah lagi, beda. Umi? Ya kan kebuka kesempatan. Udah nggak assalamualaikum dulu. Iya. Langsung aja ya. Nggak masih bertanya aja, kenapa lo nggak mumpung jalan lagi? Nah kebuka itu, gitu? iya, Iya. itu. Malah dia ngurusin perpajakan. Malah tertarik dengan Iya, itu. teks orang lagi yang diurus bukan teks Angka dia. cing, Nah, itu dia. dengan angka gitu yang bukan duitnya dia ya. Gak apa-apa biar banyak duit tuh. Iya sih. Kenapa nggak kesan itu apa gitu? Gue masih ini aja sih. Penasaran. Karena menurut gue itu nggak sustain ya. Menurut gue tuh entertain saat itu tuh nggak sustain. Karena kan dulu kan masih belum se-hype sekarang Iya, nih iya, ada iya. influencer ABCDP. Betul, Dulu kan betul. influencer cuma terbatas doang. Nah, Dan terus- sosial media juga nggak segitu boomingnya ya? Iya, Belum ya? benar belum. Terus juga ilmu gue akan branding image tuh juga kurang nih. Jadi once gue masuk entertain, menurut gue nggak ngejual. Kalau sekarang dibalik, tiba-tiba pulang itu chance itu ada gimana? Ada lagi gimana? Iya, terima Balik kasih. susah. Cuy, dibalik enak tahu. Sama sekali nggak tertarik lo ya? Gokil. Enggak sih.
Ya, masing-masing orang beda. Tapi yang maksud gue, lu kenapa nggak tertarik itu? Tapi lu kenapa pengen jadi putri wariwisata gitu? Lo ngambilnya langkahnya ke situ gitu. Ini sebenarnya tuh ada ceritanya. Nah, ceritain. Kita dengerin. Dari tadi. Jadi begini. Gue ngambil Iya, dari tadi gue nungguin loh itu sebenarnya. Iya. Kenapa lo bisa Iya, kenapa bisa terjun gitu kan? Iya. Dan masalahnya setelah itu lo putus udah nggak ada lagi ke entertain segala macem gitu. Ya paling kan lo ada duta wisata ada kerjaan ke pariwisata hubungannya, ada entertain mungkin buat lo Intinya supply. kepake lah. Supply Kepake. buat penari segala Betul. macam ya, penari memang daerah segala macam gitu maksud gue. Tapi ini sama sekali putus. Ceritanya gimana? Jadi tuh dulu pas gue SMA di salah satu SMA Jakarta tuh gue tuh Sebut saja SMA berapa? ya siang lah. Yang setia budi. Kayaknya anak papan nih. Setia budi. Anak lawan. Setia budi. Oh, tiga. Oh, tahu dia ya tiga. Saya butuh tiga ya. Jadi pas gue di SMA Jangan saya itu soto gebrak terus. Iya enak Pak. Gebrak, terus tales, cemplon tuh enak banget. Itu tempatnya Memes sama DMS di situ Iya. banyak Nggak usah artis. jauh-jauh Sultan Andara. Oh, Arya itu ya. Iya kan SMA 3 juga. Terus? Terus jadi pas SMA itu tuh menurut gue tuh nggak cantik kan. Terus pas-pasan gitu. Kata siapa? Kan, muka gue. Dia mulai. Pada saat itu. Pada saat itu di kunci masih 2. Masih ada plek-plek hitam di sini. Terus gue tuh nggak pede di Terus? situ. Minder lah. Nah pas SMA itu tuh gue sempet ngalamin beberapa hal. Mungkin jatuhnya pembulian ya kalau sekarang ya. Cuman pada saat itu gue kayak ya udahlah biasa aja. Terus juga gue emang gak cantik gitu. Terus pas kuliah, gue kuliah di UI, disitulah gue baru mulai berbenah diri. Ya, ini kedewasaan. Ya, kedewasaan. Biasa kan kalau SMA. Berbenah diri ini ada alasannya gitu. Ya. Lagi deket sama gebetan. Ya. Betul. Atau dia sudah mulai sadar. Udah mulai sadar. Sadar, gue Udah kedua, gue sadar kedua. gue kalau begini terus gak dapet jodoh nih. Gue mikirnya gitu sih. Berarti poin kedua. Poin kedua dia masuk ya. Dia bilang dia gak Pembenahan, cantik, iya, tapi pembenahan. otak punya nih. Betul. Dia otak udah yakin menang otaknya. Berarti dia bilang poin kedua. Iya, Makanya poin jodoh. kedua. Mengakui akhirnya kan. Akhirnya mengakui sih. Pas kuliah. kuliah. Karena di UI kan? Karena di UI. Ya, oke. Terus gue satu kelas lah sama alumni Abang None juga. Oh. Oke. Oke. Abnon. Iya, Terus? Siapa? Adalah Agung Hermawan. Bukan. Jadi karena- Ludolf. Terus? jadi karena figur itu loh kayak si kakak ini nih menjerumuskan aku lah awalnya. Satu angkatan kan sama lo kan? Enggak, Di atas kebetulan lo? di atas gue. Oke. Cuman karena dia ada mata kuliah yang ngulang, jadinya Oh, dia bareng berarti dia sama bego. gue. Terus? Parah lo. Bukan lagi dinas, ikatan dinas. Lu mah Frontal ya gue. parah Kadang-kadang lo. gue frontal. Aduh, ikatan Kan dinas kurang kan katakan begitu, iya, Pak. iya, iya. Makanya anak gue disuruh ngulang lagi, gue nggak kasih, tinggal lo keluar, jadi nggak kelihatan begonya. 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Terus. Terus? Di UI itu susah loh Cok. cari nilai. Iya, Iya, susah. makanya tuh ngulang tuh bukan karena dia bodoh, enggak, karena ya mungkin kepleset aja Kesibukannya. nilai dikit gitu. Karena kalau misalnya udah di bawah 1 atau 2 tuh nggak ada toleransi di UI. Let's say misalnya KKM untuk lulus tuh 75, tapi dia 74,5 tetap nggak lulus. Gitu. Karena emang bener-bener nggak ada toleransi di Sama kayak di stand juga itulah. terus. Gue beda 0,75 gue nggak lulus gue DO. Itu kan alma mater lu yang di Bintaro. Iya, ditaruh. Iya sih. Iya. Jadi dia cowok. Cowok. Oh ya, dia berarti yang dideketin Kayaknya. boleh. Kita jadi ngorek ya. Kuat juga. Lo mau lari kemana juga Iya. susah sama Udah kita, mentok, Pak. udah mentok. Susah sama kita nggak bisa lari kemana. Detektif Conan. Pertanyaannya pancingan. Iya, Detektif Conan. Jadilah si PDKT ini Nah. lah. Karena kan dekat dong. Diojokin dong berarti. Lo ikut ini aja gitu dong. Enggak, sih. Nggak, jadi gara-gara bawa itu bahan omongan. Iya, Itu iya. di rumah masih Opening. jam 9. Iya, opening. Belum pada sepi. Masih banyak ngomong gitu gimana ya. Merah lu dia. Gue buka coba, gue bacain. Buat kalian yang kenal gitu. Makanya nggak usah disebutin nama. Iya. Si itulah kakak itu. Iya. Adiknya kan kakak, Iya, gue apa adik. kakak, iya. Pacaran kakak adik. Pacaran kakak sama adik panggilannya. Iya. Panggilnya begitu.
Jojokin lah lo, suruh, lo ikut ini aja. Lebih ke advice sih, kayak lo tuh punya otak, kurang-kurang lo juga oke gitu kan. Bisa lah diterang Coba lah, bisa lah. bangun spiritnya. Bangun spiritnya. Coba ikut Abang None, tapi kan gue mikir ya Abang None tuh, wah gue nggak bisa. Berat kayaknya buat lo ya. Berat Jadi ondel-ondel. Iya jadi Jadi ondel-ondel. jalan gini. Nggak punya tulang. Nggak punya aran hidup. Gini aja. Karena emang si kakak ini kan memang bekas Apnon. Jadi lo disuruh ikutin jejaknya dia ke Apnon. Coba aja gitu. Coba. Dan lo tidak mencoba. Di Apnon gue nyoba. merasa gue tidak pede, gue nggak apply. Tapi gue coba yang di yang lain. Abang Empo Depok. Gue coba tuh daftar registrasi nih nama gue. Di Depok. Jadi kan lo diarahkan untuk jadi Apnon. Nah, tapi lo nggak mau karena lo pikir berat, banyak saingan lah ya segala macam Ya ya. gue nggak cantik bro. Padahal sama aja kan, Abang Po juga. Abang Po Depok doang Pak. Tapi kan cantik, ganteng, Iya, pintar juga iya, sama sebenarnya. sama. Yang diikutin kan cuman beda sektornya Area, doang. beda Iya, distrik. iya. Depok emang lebih sempit ketimbang Jakarta. Jakarta kan 5 area. Tapi dia berani main di Depok. Benar. Ya lo bisa berani akhirnya main di Depok lo putus. Tapi ngeplay. Gue pada Isi saat, udah. nah pada saat audisinya nih kan di WhatsApp ini disuruh ke tempat audisinya, bawa Oke. formulirnya, bawa foto dan segala macam. Syaratnya semuanya. Gue tuh udah mempersiapkan fotonya Oke. dan syaratnya itu. Oke. Cuman pada saat gue ke depannya nih, mau masuk nih, Berarti udah sampai di tempat pendaftaran Iya. dong. gue udah nyampe di depan apa namanya bangunan yang Gedungannya, di, ya gedungnya. gedungnya itu yang di tempat itunya. Terus Ah. gue kayak, aduh tuh bener deh, gue nggak sekuat itu mentalnya ternyata. Gila. Karena gue lihat beberapa lalu-lalang kan pakai rok Pendek lah, hitam, hitam. baju putih, blazer gitu kan cantik-cantik. Iya. Gue bener deh. Lo siapa Nggak gitu bisa. lo bikin dia. Ya gue siapa gitu. Down duluan ya terus. Dan dulu ya gue Akhirnya pulang. nggak balik. Akhirnya gue pulang. Sayang banget ya. Tahu tuh si gebetan Si kakak, si kakak. Sebut aja si kakak tadi. Si kakak tahu sama Bim Tahu Bim. akhirnya. Kakak sama Bim Bim tahu. Gue bilang gue nggak siap. Nggak- nih nggak mental siap. gue, gitu. Nah, terus dibujuk lagi lo suruh jadi apa? Enggak sih, nggak dibujuk sih. Nah terus, Nah terus udah nih gue lulus kuliah kan. oh D3 sih, D3. dorong-dorong terus. Pas gue lulus kuliah, Terus. Dorong-dorong D3, dorong-dorong dus. Iya. Terus. bukalah tuh pemilihan putri pariwisata Di di Jakarta. Jakarta itu. Lo dapetnya info dari? Dari waktu Si kakak itu juga? dari Instagram deh, udah Instagram. Oh, oke. Oh, udah maju berarti. Iya. 2016 udah ada. IG udah aktif. 2014 dari 2014 nih. Terus Nah, terus gue coba deh akhirnya. akhirnya lo lulus juga. Coba aja dulu, gue nggak punya kebaya. Tapi si kakak udah enggak dong berarti? Udah enggak. Bener si kakak itu. Buat kakak, terima kasih ya. Enggak, ternyata gini maksud gue gini. Prosesnya mungkin- keren juga ya. Iya, karena dia pikir si kakak ini kan pengen tuh dia ngikutin jejaknya dia. Iya. Ternyata dia nggak nyaman dengan itu. Setelah dia putus nih, udah gebetan selesai. Gue coba, gue berani. Betul. Gue tahu tuh satu hal. Dia mau nunjukin sama kakak itu bahwa gue bisa sendiri Iya. akhirnya jalan. Tanpa lu. Tanpa lu. Iya. Keren sih. Pinjam doang Iya. dia. Emang begitu Keren. psikologinya, emang Iya, begitu. keren. Tuh, dia ketemunya bener berarti. Iya. Kebaca udah. Kebaca. Dan lo akhirnya ikut dong. Nah, akhirnya gue ikut. Apply. Apply. Karena udah pernah pengalaman apply. Walaupun mundur ya. Iya, bener-bener. Lo itu apply itu. Apply. Terus dipanggil setelah itu. Ya terus gue datang pakai batik, sumpah gue minjem batik nyokap gue. Karena gue gak punya batik coy. Berarti nyokapnya badannya kecil juga. Gak punya kebaya. Nyokap gue Gua aja nyokapnya dulu deh. Terus gimana? Terus gue minjem Jalan lah lo. Gue jalan Sendiri lah tuh. kah? Atau diantar sama teman? sendiri. Shit. Gue pada saat audisi Bener dia gue dendam. Gue sendiri. dendam ini daftar karena dendam. Terus Tapi- jalan lah lo sendiri ke ke Di- kementerian itu, Kementerian Enggak. Pariwisata. Ke kota Casablanca. Oh, Kota Casablanca pendaftaran itu. di Kota. Oh, rame dong berarti, Bu. Di Mark Plus waktu itu. Rame dong. Iya. Tahu. Rame sih. Rame yang audisi, Iya, Pak. ngantri Ngantri kayak idol. Ngantri kayak idol ya. Dan lu jatuh sendiri nanti, ya Allah, bete banget sih. Gila lu. Karena gue nggak pede kalau buat ngasih tahu orang. Oh, lu mau bikin, Surprise. surprise. Emang dendam sih, emang dari dendam awal. Bener. Teruntuk buat si kakak ya. Iya kan? si kakak. Karena kakak akhirnya jadian sama Putri. Si Dede. Lo daftar lah ke sana. Ntar ngeditnya gue masukin ke K2 ya. Iya. Lo daftar, akhirnya lo
Panggil. Akhirnya pas audisi pertama, gue lolos ke audisi kedua. Langsung itu, apa beberapa hari kemudian pengumuman? Besoknya. Tuh, cepet Lewat ya, WhatsApp ya? prosesnya. Langsung di saat itu dibilang. Oh hari itu langsung, oh berarti langsung hari itu dong pengumumannya. Hari itu pengumuman, besoknya. Oh lu tungguin sampai malam gitu kali? Sampai sore sih. Iya sore. Sore ya? Itu dari berapa peserta? Iya loh. Kalau ingat Gue lupa tuh berapa, tapi banyak dan cantik-cantik. 100 sih lebih kali jangan Lebih lah. Sebelum lebih ya? 500 juga lebih pasti. Less than 100 sih. Oh gitu ya? Less than 20 juga less than. Dan lo yakin saat itu? Apa nothing tulus? Nothing tulus. Anjir. Gue nothing tulus. Gokil. Jadi pada saat gue dibilang oke kamu besok masuk ke finalnya, gue baru chat sahabat gue, Amanda. Bukan si kakak. Besok lo datang dong ke kokas lihat gue. Oh. Bukan buat dampingin, suruh ngeliat. Lihat gue. Berarti Support gue. apa itu final langsung Iya, buat pas langsung finalnya. buat itu. Oh langsung final besokan nih. Finalnya. Itu tuh gue minjem kebaya senior gue dong, karena gue nggak punya kebaya yang proper untuk acara itu kan. Ya udah kita beli kebaya bareng. Danar Hadi. Dan tadi kan berarti Bisa dibikin kebaya dong. Igun. Igun. boleh kan sponsor kalau Danar Hadi masuk. Igun. Igun masuk. Terus lo besoknya datang. saya datang. Dan lo mewakili NTB itu karena pilihan lo sendiri apa memang mereka yang pilihkan lo mewakili NTB aja sih? Waktu itu tuh masih belum ada Masih wakil general ya? Masih general. Terus pada saat finalnya itu ternyata cuma diumumin tuh yang Jakarta. Oh. Nah, Jakarta tuh juara 1, 2, 3, terus yang berhak ke Jakarta tuh ada berapa orang gitu, mewakili Jakarta. Tapi kalau untuk yang Banten sama si NTB belum di-announce tuh pada saat itu. Gitu. Terus gue baru dapat konfirmasi dari pihak penyelenggara kalau gue masuk ke Putri Pariwisata 2016 itu nasional itu H-2 minggu. Oh setelah dari itu. Dan lo udah nggak ada pikiran lagi bakal ditelepon sama mereka kan? Iya, gue kan mikir oh ya udahlah gue nggak masuk ini. Orang tapi tadi gue tulus kan? Cari pengalaman. Cari Sudah. pengalaman. Sama ada cari nih. cowok kalau ketemu. ketemu Manda. Bro, di stok Manda. Ini Manda. gue bawa nih satu hitam gue gitu loh. Ini Amet. Iya. Saja menghilang. Iya. Memang dari dulu gitu. Gue tuh dari kuliah awal tuh sama Manda, jadi tuh kita ketemu tuh Bestie. gara-gara iya, Bestie. gara-gara dia itu ngurusin acaranya Mabim ya, Mabim ADM. Masih nyangkut berapa dia di 5 juta ya? Iya, terima kasih. Nah, Oh, terus makasih. gue tuh seksi acaranya nih. Di kampus itu. Di situ. Seksi dancer. Cuma yang udah kelihatan. Beda. Lu tuh. Kali ngomong nyelak gitu. Terus gue kira tuh awalnya Manda galak coy, karena kan dia tuh, wah ini belum Cerewet ya, gitu kan. cerewet. Ya. Ternyata begitu gue mendalami di kepanitiaan berikutnya, gue bonding lah sama dia. Jadi di situ awal mula gue tuh best friend lah sama dia. Oh. Gue nginep kosannya, gue minta makan, gue tuh suka banget makan Indomie di kosannya dia coy. Terus akhirnya final datanglah dia. Mana? Oh lo telepon dia nih. Ya, Oh, gue sahabat-sahabat kabarin, Kita ini. support ya. Nelpon sahabat tuh ini. Iya. Ini orangnya. Ini. Nanti kita blur mukanya. jangan nih ya. Suaranya juga dibikin aneh. Awalnya sih Bulan-bulan. Dan lo telepon dulu buat mewakili NTB gitu. Iya. Itu perasaan gimana pada saat terima telepon? Gue kaget karena gue nggak ada persiapan. Gue nggak ngerti apa-apa coy. Gue nggak ngerti tuh si karantina itu seperti apa kan, soalnya kan langsung ngeblank ya, ya. langsung dikasih tahu nih karantina selama berapa hari di mana, terus yang dibawa apa-apa aja. Nah akhirnya di situ gue mengkontak lah salah satu beauty camp Lamu Indonesia. Gue kontak tuh, terus kenalan sama Koko Andrew yang punya Lamu Indonesia. Terus disitulah gue selama seminggu bener-bener diajarin. Gue nggak bisa catwalk, tapi gue diajarin catwalk. Semuanya, public speaking, perkenalan dan segala macam. Table manner juga ya, table manner. Cara duduk juga gue diajarin. Terus baju, wah itu sih, sumpah ya, cari baju gaun-gaun tuh ternyata tuh sesusah itu loh. Nggak cuman butuh koneksi, tapi butuh modal juga.
Padahal kan lo mewakili NTB berarti. Iya, karena kan mewakilinya berarti kan nggak antar provinsi nih, gue nggak dari langsung provinsinya. Oh gitu iya, kan. bukan dari daerah. Akap Pak Akap. Akap. Antar kota, antar provinsi. Benar. Jadi benar-benar di situ tuh modal pribadi. Terus untungnya karena di Beauty Camp Lamu Indonesia ini, gue banyak dibantu nih sama Koko Andrew ini, koneksinya. Endorse akhirnya. Nah, itulah kan lu semi. Itu Oh, kan semi udah endorse. mulai kebuka jalan Udah. entertainment itu kan sebenarnya udah mulai terbuka ya. Mungkin Oh karena dia lulus duluan dari pajak sih itu sih yang mungkin dia. satu itu, terus kedua kayak tadi dia bilang, gue nggak tahu mau ngapain nih gitu. Akhirnya Oh, dia udah iya. fokus di pajak. Iya Gitu. Itu memang intermezzo aja berarti. Betul. Pengalaman, tapi berharga banget. Jadi gara-gara Putri Pariwisata itu, gue tuh banyak koneksi, banyak link, banyak lah pengalaman seru-serunya lah Si ini. kakak tahu kakak ya. Kakak tua. Kalau masih penasaran masih kakak. Hah? Si kakak tahu. Jadi dia mantau lah pasti. Iya iyalah. Mantan namanya iya. 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 Ayo kita datangkan kakak. Iya. Masuk kakak. Aduh. Silakan kakak. Lihat-lihat dulu kakak. Boleh dibeli kakak. Ini aja dulu. Kan kayak di TV-TV. Iya. Jadi gue seru. Jadi seru, memang ceritanya seru. Artinya gini, ketika lu merasa, ya mungkin lu gue dicuekin segala macam, tapi akhirnya dari dendam itu lu bisa membuktikan lu bisa, siapa, iya lu bisa. Iya. Makanya akhirnya cuma proof doang kan. Kalau dia memang benar-benar itu dari awal juga dia udah niat ke entertain. Ini cuma pembuktian doang, Pak. Pembuktian bahwa gue bisa gitu, gue mampu. Tanpa gitu. lu juga gue Tanpa bisa. lu gue mampu. Iya. Iya, benar. Tapi kenapa harus pas dia lepas dulu si kakak ini baru dia memberanikan diri? Kan sayang banget. Ya, kan emosi, Cuk. Dendam Emosi. masalahnya. Mentalnya tuh baru ada Iya. pada saat itu. Lu dendam, Pada saat Bu. Dendam dia. Oh, ini biasa. Yang udah-udah juga gitu lah. Cewek cantik. Cantik, iya cantik. Cewek siapa? Tapi kan bukan Putri Pariwisata. Iya. Dan bukan none juga. Tetap kalah malah udah. Dan belum tentu smart sih intinya. Enggak, kayaknya bubar gara-gara dipakai behel, Pak. Kalau ingat gitu. Nganu ya kan. Barat-baratnya kalau Iya. keren, Jung. Jadi begitu dia dendam, dia kesel gitu kan, udah akhirnya dengan dendam itu udah biasa berhasil. Orang yang memang dendam itu berhasil biasanya. Iya. Biasanya sih begitu emang. Karena Tapi- semangatnya Pak berlipat-lipat. Iya. Lebih terbentuk dia. Lebih terbentuk, Tapi ada lebih yang fokus. nggak berhasil juga, banyak yang nggak berhasil kayak Lu. gitu. Ini contohnya datang. Makin berhasil. Gue nggak tanggung ya besok gue ke rumah lo. Umi begini lagi kita. Kata gue, Umi kata jolok Umi. Gue kemarin siapa tuh? Deket sama Agung tuh gue liat di video tuh. Keren. Kakak Irwan. Dan akhirnya memang lu tetap ya, lu nggak mau, tetap akhirnya lu lari ke pajak. Iya. Apa karena orang tua juga nyuruh lu fokus di pajak? Sebenarnya lebih ke diri gue sendiri sih. Loh. Gue tuh pengen, gue mau ngeliat nih sosok diri gue ke depan jadi orangnya seperti apa gitu kan. Karena gue backgroundnya udah D3 perpajakan, terus gue juga sempat magang di salah satu konsultan pajak juga, dan ternyata gue enjoy di situ. Terus akhirnya gue lanjutlah tuh ambil S1, terus ambil profesi, ambil S2 buat karir gue ini nih, karir memang, gue. tapi Berarti S1 ijazah S1, S2, S3 itu beneran ya asli? Asli. Bisa dicek di Dikti Gusti Ayu Marina Hapsari Putri. S3-nya belum. Dia pikir ada sekolah S1, S2, S3, dia bikin mitos. Makanya jangan kebanyakan main di Trio lo. Lo pegang hotel Trio Bandung sih lo. Soalnya ada Pap yang nggak tahu gitu. Iya, ada. Banyak Jangan muka-muka. jangan tepi jurang ah, enak. Ijazahnya palsu ya. Ayo. Jangan dong. Tapi sekarang semua BTW udah bisa ke track tahu ijazah palsu atau asli. Karena kan udah Kedetek. di Dikti nih. Iya. Ada lah beberapa kasus gue sempet searching temen gue, dia ngaku punya S2 gitu kan. Gue cek namanya dia tuh nggak ada di Dikti. Dia nyantumin tuh S2-nya.
Terus pas S1-nya dia bilang di Universitas A, ternyata pas gue cek di Dikti, dia tuh bukan di Universitas A, gitu loh. Cuma bisa bedain juga lah ijazah asli sama apa tuh bisa gampang bedain. Oh, iya? Yang asli itu yang ada gambar badaknya. Ini sponsor ya? Endor. Gue nggak ngeliat di mana nih. Buat panas dalam. Buat panas dalam. Bukan panas hati ya? Oh, ada. Bukan. Tapi setelah lo melalui itu semua tidak ada penyesalan tentang lo tidak nggak ke etos entertain gitu. Tetap jalan gitu. Tetap jalanin aja. Karena ternyata tuh gue lebih enjoy dengan profesi gue sekarang nih. Emang passion lo di situ ya? Iya, passion Ya gue orang di sini. cuma itu kan pembuktian doang sama si kakak kan. Balik Buat lagi. kakak, gue udah buktiin ya. Iya. Pasti dia ada penyesalan ya kan? Iya, benar. Iyalah. Apalagi sekarang masuk di kita kan. Aduh, Iyalah, tiba-tiba Kenapa nih? kok jadi kayak begini gitu. Gue nyesel gitu, tiba-tiba diundang di YouTube ya kan. gue tuh malah takut nanti diserbu netizen sih sebenarnya. Oh, enggak lah. Karena apa lo tidak disebutnya? Siapa tahu kan kayak Karena memang sama gue kan, ngapain lo di sini gitu. Iya, Suka-suka menceritakan iya, kisah iya. hidup Iya, lo. betul. Ya nggak ini gini. Pada akhirnya lo bisa, lo memang ada pilihan. Terbuka jalan lebar buat lo, Iya. buat sukses kan ada juga sukses di entertain ya. Itu udah terbuka. Pada akhirnya lo nggak mau masuk, kan itu pilihan lo. Ternyata lo malah ini ke pajak. Iya. Which is yang itu memang lo menghargai, mau memakai otak lo gitu. Baik dia juga pakai otak. Cuma lo mau berpikir lebih keras dibanding orang lain gitu. Lo ngitung segala macam. Itu kan pilihan lo dan memang ternyata ini kita mau lihat apakah memang itu sudah bikin lo senang, bikin lo puas ya. Iya. Kan itu kan bikin kepuasan batin beda lagi, nggak bisa Iya. lo beli dong Iya, iya. kondisinya. Nah, itu sebagai pengalaman aja. Yang tadi beban yang gue bilang memang itu memang dia marah sih, memang dia Iya, kayaknya sih. dendam. Tapi dari situ bahwa gue lihat ketika lo memang dendam, ketika lo fokus akan sesuatu bisa. Iya. Lo Goals-nya fokus, dapet ya, goals. iya, itu bener. Lo fokus dan lo istilahnya lo sikirkan dulu nih pajaknya yang memang udah passion lo merelakan itu buat memang masuk ke pariwisata. Tapi pada akhirnya memang lo tidak di situ niat lo, passion lo juga begitu nggak di situ ya lo balik lagi ke di mana lo harus tinggal gitu, di mana lo ada Iya, gitu. benar. Sayang dia juga sayang sama biaya kuliah ya, gede. Masuknya 33 juta. Harus balikin itu dulu ya. Tujuannya belum dapat. Belum BIP. Nah itu dia juga ragu Pak. Kalau mau masuk entertain, apakah gue bisa survive ini Iya. sekarang Iya, gitu? Ya setuju. biar gitu. Karena dia dari awal juga udah nggak pede. Iya. Nggak pede bahwa dengan kondisi lo kan. Tapi Ya. ternyata kan bisa. Hubungannya Putri Pariwisata sama entertain apa? Nggak, itu kan Kan udah rata-rata kebuka. itu, iya, Link udah rata-rata. ada Bang. Tadi linknya kan banyak dia bilang dari Peluang fotografi kan segala macam. Iya, peluang udah Dia mau jadi maksudnya fotografi dia punya link, tinggal nyari itu aja talent selesai gitu. Linknya maksud masih gue. ada. Lu mau jadi model, model apaan? Ini Persegi panjang. kan buat dia foto. Oh iya bisa itu. Iya. Bisa foto profil. Koko masih ada Koko. Koko. Ya Koko yang tadi. masih hidup kok. Kalau Koko sehat-sehat ya Iya, Koko. kali aja kan Koko ngasih. Iya. Manda nanti ngasih Indomie ya. Iya. Kita kayak kudu coba nih. Indomie di kosannya Manda. Iya, Indomie di kosan Manda. Masuk. Kalau Oh, kita bikin warkop Iya. Indomie kosan Manda. Manda. Ini gitu. Boleh. Keren. sekarang udah ganti namanya Indomie Oyo. Tapi keren perjalanan. Satu lagi Apa tuh? sebelum tutup nih Hmm. warungnya. Kalau pariwisata kayak Miss gitulah. Iya, Miss Universe Itu gitu. kerjanya apa sih? Memperkenalkan pariwisata apa? Putri Pariwisata. Hah? Putri Pariwisata yang memperkenalkan pariwisata. Apapun itu. Apapun Yo bagiannya. Oh, iya. Bagiannya. Iya. Oh yo Red Doors itu udah bagiannya. Jadi tanpa harus diterangin udah paham. Iya. Enggak apa-apa biar masuk mereka. Susah emang Ya, admin sponsor gitu. Iya, admin micet. Emang admin micet setiap ketemu orang bahasanya itu dulu. Bukan admin micet ya, admin mama minta pulsa. gue sering dapet tuh dulu. Dia nih. Ini pelakunya nih. Ini pelakunya. Gue bingung. 100.000 aja ya kan. Mama minta pulsa ini dia nih. Udah tobat aja deh sekarang.
Udah hijrah sekarang. Tapi aneh sih mama minta pulsa, karena logikanya kan duit gua pun masih dari orang tua. Kayak mama minta pulsa ya nak, lah mama aja ngasih aku duit, Itu dia gua makanya. minta lagi gitu. Borok sikutan lo mau. Bukannya nyumpahin ya. Borok sikutan tahu dia. Istilah Sundanya gitu Gun ya. Buncit depan belakang loh, Mak. Tapi keren. Bahwa dia lurus dengan cita-cita awalnya keren. Nggak tergoda. Terus sekarang kedepannya mau melakukan hal apa? Kau amal lu. Itu pelaminan sama si kakak. Me. Enggak, ini serius Pak. Iya. Serius ya, oke. Oke, serius. Kedepannya kebetulan tuh gue sama teman-teman di konsultan yang lama kan udah pada resign nih kita. Terus kita mendirikanlah konsultan baru kita. Namanya RHN yang tadi, Tax ya. Advisory yang tadi sempat gue mention. RHN Partners Tech Advisory. Lihat di Instagramnya ya. Iya, ada di Instagramnya. Hmm. Dan situ gue sama teman-teman gue mendirikan itu. Visi dan misi kita adalah membangun si RHN Partners ini besar. Jadi gue tuh pengen banyak klien lah. Buat kita. Amin. Terus gue juga apa ya? Mungkin kuliah lagi. Nah, kuliahnya nggak bosan? Nggak bosan buat apa lagi kuliah? Udah, itu di rumah aja udah. Biar apa buka konsultan pajak secara dari pemerintah sendiri kan udah dipermudah nih untuk pengurusan pajak sendiri. Iya, memang kalau dari Udah pemerintah online kan? Udah online kan? Nah, itu. Udah mudah banget, apalagi NIK kan sekarang udah jadi NPWP, udah terintegrasi. Betul. Cuman gue tuh mau membantu orang-orang yang nggak punya waktu untuk lapor pajak dan nggak ngerti harus kemana. Karena kalau misalnya lapor pajak tuh gampang kan sekarang. Iya. Cuman untuk melakukan pelaporannya tuh terkadang kita juga skip. Jadi gue tuh sempat sampling ke perusahaan tempat kantor gue tuh kerja gitu kan. Udah lapor SPT belum gitu kan. Terus rata-rata mereka bilang, gue nggak ngerti cara lapornya gimana. Iya. Kan tinggal gini, lapor Pak. Kan setuju ya. Kan setuju. Dre bisa Dre. Pak Haji. terus. Iya, jadi tuh gue di situ pengen ngasih tahu ke orang-orang yang nggak ngerti cara lapornya gimana. Terus kalaupun lapor kayak nihil doang, ternyata hartanya yang dia punya nggak dia laporin, itu kan juga salah. Dalam pelaporan pajak, karena dalam pelaporan pajak penghasilan, harta yang dimiliki, hutang yang dimiliki, keluarga itu harus dilaporin. Kok wajib ya? Wajib. Kan itu harta saya. Wajib. Pertanyaan anak kecil. Iya. Nah, motor bayar pajak, motor saya. Apa sih maksudnya fungsi pajak? Ini serius. Ini serius ya. Fungsi pajak ya buat penerima negara juga. Bukan. Beda itu beda. Tapi banyak. Gue nggak bilang apa-apa ya. Gak apa-apa tadi gitu. Satu dan beberapa mungkin ada ya. Cuman Itu ya mah cuma semoga oknum doang ya. ya semoga kita lebih nggak ada. Kadang-kadang Bung, nanti kalau lo udah jadi, lo mungkin jadi apa namanya tokoh ya, public figure ya, lo dicari di track, lo masih ada utang pajak lo bagaimana? Iya. Raffi Ahmad aja begitu lihat Lamborghini itu di track pajaknya gitu. Iya. Gitu, Dan kalau misalnya ke mau maju situ. legislatif kan juga harus dicek dulu. Iya, harta sama segala tuh verifikasi. kalau nggak Iya, salah di verifikasi. LHKPN kan. Betul. Oh boleh Itu dong harus diterangin inline dong tuh. kenapa sih kita harus bayar pajak? Kenapa kita Kan harus banyak yang nggak tahu tuh. Kenapa kita harus bayar pajak? Karena pajak itu juga penerimaan negara yang digunakan negara untuk operasional Pembangunan. negaranya, pembangunan infrastruktur. APBN. Sebenarnya dibalikin lagi ya. Iya, Balikin dibalikin lagi. Dan kita juga merasakannya kok sebenarnya. Kayak jalannya udah mulai, jalan tol udah mulai lurus, terus Ya, kayak Dirjen Pajak masuk. terus Ya, kayak Dirjen Pajak masuk. Jalan-jalan. Iya, lumayan ya. perbaikan, busway, Busway. infrastruktur. Kan kita mau bangun IKN kan? Iya. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya wajib dan harus bayar pajak sih menurutku.
Makanya dia milih konsultan itu, Pak. Ya, untuk membantu orang-orang yang kebingungan caranya lapor pajak. Sama memajukan negara. Iya. Ya, Iya. apa- Oh, jangan. Gitu. Ntar bisa-bisa katanya sampai Australia, Indonesia gabung. Negara yang maju, terus jalan ke Australia, dempet ganjet. Kasihan Timor Leste. Timor Leste jadi kemakan lagi sama kita kan karena maju. Jangan. Raul Ramos ya. Mbak Kade, maaf Mbak Kade. Gila, lagi pertanyaan berbobot tuh nggak biasa. Terus kalau buat orang yang non pekerjaan itu wajibkah hukumnya untuk pajak? Ya kan atau freelance lah, atau freelance. Gua nggak nanya lo, dia nanya ini nih. gue yang nerangin. Iya. Silakan Bapak gimana? Ini orang event nih, orang event yang nangin, orang event. Ya jadi begitu. Iya gimana? Jadi gimana? Pertanyaan apa tadi Bang? Asik. Ya wajib nggak hukumnya untuk orang yang Kan, tukang iya. atau freelancer atau yang no pekerjaan gitu loh, yang belum ada pekerjaan, itu wajibkah hukumnya? Oke, sebenarnya gini, prinsipnya adalah di saat kita menerima penghasilan, itu kan terutang pajak nih. Betul. Tapi kalau misalnya penghasilannya tidak menentu, itu tuh bisa dilaporkan secara bersamaan. Jadi kita ngelakuin catatan atau pembukuan Oke. dari penghasilan kita. Jadi kita wajib untuk melakukan pelaporan dan penyetoraan pajaknya jika memang kurang bayar. Oh. Tapi pada dasarnya kita yang punya penghasilan wajib sih untuk laporin dan untuk membayarkan pajaknya. Iya. Ada minimal ya kan itu kan? Iya, ada minimalnya. Misalkan gajinya UMR. sejuta itu nggak kena kan? Jadi gini, gaji sejuta kena atau enggak itu kembali lagi subjeknya apa, objeknya apa. Jadi misalnya gaji 1 juta di perusahaan A. Nah, selama setahun itu gaji 1 juta itu kan dikali 12 nih. Ya, berkembang. Ternyata kan cuma 12 juta. Betul. Sekarang aturannya adalah penghasilan 0 sampai 60 juta Nah, itu terutang PPh-nya 5%, sorry. Nah, 5%-nya itu tuh baru dipotong saat memang kita Aduh, melampaui maaf aku potong. 60 juta sekian. Ngilu. Oh, iya. Alasan. Modus dia nah. Bukan soalnya begini. modus. Aduh, ya. Lanjut. Tergum. Nggak dapet lo ya. Terus. Oh, jadi hukumnya wajib dari 0 sampai berapa tadi? 60 juta. 60 juta. Itu kepotong 5%. Kita kan juga sering dipotong, Gung. Iya. Sama event, panitia event dipotong langsung penghasilan kita PPh, dipotong ya, pajak. Minta PPh. NPWP dianya, Iya. NPWP lo sini gitu. Tapi kan terkadang pintar-pintar kita, ada yang kita langsung mereka yang bayar, jadi kita Iya, free jatuhnya iya, bulat gitu. net Kalau- gue sekian, betul, iya. 7 juta ya net saya tuh. Nah terus kalau misalnya resto Pak Bu ya. 10%. Kalau resto ini kita makan di situ kan ada tax. Kalau servisnya Tax. oke lah kita Iya. tahu servisnya 15% berapa. ya? Tapi kalau misalkan kita makan harus bayar pajak juga kan harusnya yang bayar pajak itu pihak Resto. Kenapa kita makan bayar pajak? Sebenarnya pajaknya tuh beda ya, itu kan pajak daerah. Oh. Jadi pajak daerah digunakan untuk pembangunan daerahnya itu. Enggak, maksudnya kenapa si restonya nggak bayar pajak? Malah kita yang bayar pajak. Jadi kita ngebayarin dia pajak malah jatuhnya. Itu tuh jadi kayak konsumer yang apa ya? Bayarin. Wajib untuk membayarkan pajaknya memang seperti itu sih. Berarti kita bukan restoran Pak, nggak bayar pajak Pak. Dia bayar pajak reklame, Gung. Bayar karyawan, gaji karyawan. Bayar pajak PT-nya juga, Iya. macam-macam, Gung. Nah, pajak itunya 15% kita. Tax and service. Iya. Tax and service. Karena kan gitu. kita jatuhnya kita memakai nih jasanya dia sama mengkonsumsi bahan bakunya kan. Sama kalau misalnya kayak aku nih RHM Partners, terus aku sewa jasa outsource. Jasa outsource itu kan kadang yang sudah PKP kan pasti ada PPN-nya. Nah, PPN-nya kan aku bayarin. Kayak gitu karena kita menerima jasanya. Ya, sebenarnya Simpelnya yang itu gitu kena lah. jasa, kena pajak dong itu. Yang mana? 300. Micet kena lah, jasa micet. Kan lu dipotong lu admin. Itu Gigolonya. tax and service. Ya, gigolo. Kalau kena gigi uang kembali. Dia belum gelas belum dia. Lagi belajar dia. Gue tutup simpulannya gitu. Gue tutup simpulannya gitu.
Ada satu pertanyaan lagi terakhir. Kalian ini kan kerja sebagai konsultan, tapi kalian sendiri taat pajak Dia, nggak? dia partner ya. Taat pajak. Yakin? Yakin. Kok senyum? Yakin bisa dicek. Bisa dicek. Iya. Oh ya udah. Dicek apanya, Gun? Dicek laporan SPT-nya. Strip 2. Karena kita sebagai konsultan pajak juga wajib Iya, untuk mencontohkan. melakukan Betul. pelaporan pajak kita dan nanti kita lapor nih ke PPPK. Jadi ini loh, kita konsultan pajak sudah lapor SPT, lalu kita punya klien apa aja, itu kita laporin. Oh. Oke, Jadi udah cukup ada jelas belum? regulasinya lah. Ya, perpajakan. Iya. Ribet ya sebenarnya. Ribet dan rumit. Enggak sih, kalau kan nggak ada ini. Ngapain ribet? Iya. Ya kan? Makanya dia ada. Iya, makanya dia makanya bikin dia law ada. Iya. pajak tax and RH. partner gitu. Iya, Iya, iya. konsultan. Jadi buat apa ada dia kalau kita merasa ribet? Iya. Jadi yang butuh asistensi perpajakan boleh dihubungi RH and Partners Tax Advisory. Aku promosi ya? Iya, Nggak apa-apa, promosi, nggak apa-apa. 10%. Ada dealnya. 10%. Iya. Siapa tahu kan nanti bisa ngebantuin pajaknya Berisik Radio. Berisik.net. Random. Iya, random Berisik.net. Amanda, Ngapain kena lu pajak juga? Aman katanya. Brownies Amanda. Aman katanya aman. Aman enggak? Aman. Aman. Ada orang nggak? Ada orang nggak? Aman. Ayo lanjut lagi. Ntar gue kode buat pura-pura batuk. Pengalaman banget loh. Biasanya di kos-kosan tuh. Kalau nggak suruh beli Indomie dulu kan, lu beli Indomie. Yang jauh gitu. Ya, Gun. Ya wes, thank you udah bisa datang, udah menyempatkan waktunya. Semoga sukses terus ke depannya. Terima kasih banyak. Buat kalian yang butuh apa? Konsultan pajak. Konsultan bisa